ونادينا يا Allah ونادينا. Halaman 38 masih kita dalam bait penjelasan tentang bait yang sebelumnya kita telah bahas. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qila li ba'd al-abdal al-munqati'ina ila Allah. Dan berkata sebagian dari wali abdal yang memutuskan segala macam bentuk perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menggantungkan segala macam bentuk hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya wali abdal sebagaimana kita ketahui bersama adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kedekatan dengan Allah, ya. Sehingga di setiap zamannya ketika dia meninggal dunia maka dia berhak menunjuk, ya, menentukan siapa daripada penggantinya, sehingga dikatakan dia wali abdal. Berkata sebagian daripada wali abdal, kaifa tariqu ila tahqiq wal wusul ila al-haq. Bagaimana jalan agar bisa sampai kepada sesuatu yang benar, ya, dan sampainya kita kepada sesuatu yang benar. Bagaimana jalan menuju sesuatu kebenaran dan sampai kepada kebenaran? Qala, maka dijawab, la tanzur ilal makhluqat, ya. Ketika wali abdal ditanya tentang bagaimana jalan menuju sesuatu yang benar agar bisa sampai kepada kebenaran, maka beliau menjawab, la tanzur ilal makhluqat, jangan pernah melihat kepada makhluk, ya. Jangan pernah melihat makhluk. Kenapa? Fa inna an-nadhra ilaiha zulmatun. Karena jikalau melihat makhluk itu, ya, sungguh engkau akan mengalami kegelapan, ya. Apa maksud dari perkataan ini? Nanti akan dijelaskan. Qultu, maka aku berkata, la budda li minhum, aku harus bersama mereka, ya. Ketika ada orang bertanya bagaimana jalan menuju kebenaran, lalu diberikan jawaban, jangan engkau melihat kepada makhluk. Jangan terlalu banyak melihat kepada makhluk. Karena jikalau engkau banyak melihat manusia, jikalau engkau banyak berteman dengan manusia, ya, maka ketahuilah melihatnya, berteman dengannya merupakan suatu kegelapan. Maka mendengar jawaban seperti ini berkata lagi, la budda li minhum, aku harus bersama mereka. Artinya apa? Seseorang yang bertanya ini masih merasakan ketergantungan dengan manusia yang lain karena makhluk sosial, ya. Qala, jikalau begitu, fala tasma' kalamahum, maka jangan dengarkan perkataan mereka, ya. Berarti apa? Bergaul bersama manusia boleh, tetapi jangan mendengarkan perkataan mereka. Kenapa? Fa inna kalamahum quswah. Karena sesungguhnya perkataan manusia itu keras, ya, menjadikan hati keras sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Karena kebanyakan manusia seperti itu. Kebanyakan manusia seperti itu, ya, menyampaikan sesuatu yang keras yang bisa menjadikan hati kita keras. Qultu, aku berkata, la budda li minhum, enggak bisa aku menghindar dari mereka, aku harus bersama mereka. Oh, kalau seperti itu, ya, fala tu'amilhum, jangan bermuamalat dengannya. Jangan bermuamalat dengannya, jangan berhubungan dengannya. Artinya jaga jarak. Kalau engkau tidak mampu menghindarkan diri kalian untuk melihat manusia,
ya. Jikalau engkau tidak mampu menghindarkan diri melihat manusia, ya, setidaknya engkau tidak mendengarkan ucapannya. Jikalau engkau tidak mampu menghindarkan diri dari mendengar ucapan-ucapan mereka, maka setidaknya engkau tidak bermuamalat dengannya. Kenapa? Fa inna muamalatahum khusran. Karena ketika engkau berhubungan dengan manusia yang banyak, khusran, maka akan menyebabkan kalian merugi. Wa wahsyah, ya, menjadikan kalian keji. Wa husrah, dan akan menjadikan kalian menyesal. Nah, artinya apa? Banyak bergaul dengan manusia itu hanya mendatangkan kerugian saja. Banyak bergantung kepada manusia itu hanya membuat kita menyesal. Maka jangan terlalu banyak bergantung kepada manusia, meskipun kepada saudara kita sendiri, ya. Kita sedang butuh-butuh tentang sesuatu, akan sesuatu, berharap kita akan dibantu oleh saudara kita, oleh sematonte, oleh keluarga ente, berharap kita, jangan kata butuh misalkan. Nah, ketika dalam keadaan butuh seperti itu, ternyata mereka cuek tipe itu, tidak memperdulikan kita, apalagi memberikan kita bantuan, maka apa yang kita rasakan? Gedak, kan? Jengkel kita, merasa rugi memiliki saudara seperti itu. Nah, terlalu bergantung kepada manusia, berharap kepada manusia, itu biasanya akan menjadikan kita menyesal, merugi seperti itu. Ya. Qultu ana baina azhurihim. Gak bisa. Aku selalu berada di tengah-tengah mereka. Aku selalu nampak di tengah-tengah mereka. Bagaimana caranya sekarang? Wala budda li min muamalatihim. Sehingga aku tidak bisa menghindarkan diri saya dari bermuamalat dengannya. Qala fala taskun ilaihim. Jikalau engkau tidak bisa menghindarkan diri kalian untuk bermuamalat dengannya, maka fala taskun ilaihim. Jangan engkau tinggal bersamanya. Artinya, dende girang bebaturan kence kebanyakan manusia sikmina itu seperti ini. Nanti akan dijelaskan. Kenapa kita dilarang untuk tinggal bersama mereka? Fa inna sukuna ilaihim halakah. Karena tinggal bersama sebagian besar manusia yang seperti ini, halakah, akan menjadikan kalian hancur. Ya. Qultu hadza la'allahu an yumkinani. Maka aku berkata, yang seperti ini ja bau sikung gawe, iya. Ya, memungkinkan untuk aku kerjakan. Tsumma qala, kemudian berkata sebagian daripada wali abdal itu, ya hadza, wahai orang yang seperti ini, atanzuru ilal la'ibin? Tidakkah engkau melihat kepada orang yang suka bermain-main? Wa tasma'u kalamal jahilin? Dan pernahkah engkau mendengar perkataan orang-orang yang bodoh? Wa tu'amilul battalin, ya, dan engkau banyak bermuamalah dengan orang-orang yang suka berbuat kebatilan. Wa taskun ilal halikin, dan pernahkah engkau melihat orang-orang yang tinggal bersama orang-orang yang suka membuat kerusakan? Wa turidu an tajida halawatat ta'ah, dan engkau menginginkan manisnya ketaatan, wa qalbuka ma'a ghairillahi azza wajal, sementara hatimu tidak bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuka ma'a ghairillahi azza wajal, sementara hatimu tidak bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Hayhat la yakunu hadza abadan. Mustahil, hal yang seperti ini tidak akan pernah terjadi. Ya. Bagaimana engkau akan bisa merasakan nikmatnya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara jasad kita sibukkan dengan berteman bersama orang-orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang berpotensi membuat hati kita keras, yang ucapannya tidak pernah mengajak kita untuk ingat kepada Allah. Ya, bagaimana kita akan bisa sampai menuju nikmatnya beribadah? Bagaimana kita akan bisa sampai kepada orang yang merasakan nikmatnya taat kepada Allah kalau kita masih mau membersamai orang-orang yang seperti itu? Nah, wa qala Ibnu Athaillah, berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini pengarang
kitab Al-Hikam, ya. Dikatakan la tashab, jangan engkau berteman dengan siapa? Man la yunhiduka halahu, ya. Dengan orang yang tidak bisa membangkitkan semangatmu. Ya. Jangan berteman dengan orang yang tidak bisa membangkitkan semangatmu. Meskipun orang itu dikatakan ahli ibadah, meskipun orang itu kita lihat sebagai ahli ibadah, jangan berteman dengan orang yang seperti itu, ya. Ada orang yang mengatakan dirinya sufi misalkan, pas setokol kancai mate doang raosna, ya. Tengumbe na sugul makan, ya. Tengumbe na ngono ngene sejengan teu mate doang. Ngono katna ngajar itu. Dari sifatnya, dari kelakuannya, lekan segala macam bentuk ucapan, dan wah mina itu semangat, ya. Maka jangan berteman dengan orang yang seperti ini. Ngombe tak ke majelis ta'lim, ya, ini jadi sarjana jande, kengene-ngene wah. Nah, jangan berteman dengan orang yang seperti ini, yang tidak bisa membangkitkan semangat. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalahu. Jangan berteman dengan orang yang perkataannya tidak pernah menunjukkanmu ke jalan Allah. Jangan berteman dengan orang yang perkataanmu tidak pernah menuntunmu untuk mengingat Allah. Ya. Selalu saja mengarahkan kita menuju lupa kepada Allah. Dendek sekali-kali bebaturan kencedengan singene modelnya ini. Ini perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari, dari Iskandariyah beliau ini, ya. Jangan berteman orang yang seperti itu, ya. Mumet kadang masjid, ya. Wah keluar mah bagian teh temu surga saja mak. Da kami teh aktif masjid lamun wah da tentuang ada teman neraka insyaallah kami teman neraka. Dendek dengerang dengan sing ini ongkuna ini, ya. Orang yang seperti ini harus dijauhi. Qala syarihu Ibnu Ibad, berkata syarih Ibnu Ibad, fa in hadul hali, ya, maka membangkitkan semangat, wadilalatul maqal ala Allah Ta'ala, dan perkataan yang mengarahkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa faidatus suhbah, itulah faedah daripada bersahabat, ya. Jadi tujuan teh meta batur, tujuan teh meta sahabat, maka carilah faedah daripada sahabat itu. Apa faedah sahabat? Yang bisa membangkitkan semangat kita dan bisa mendekatkan kita kepada Allah. Lamun dina arak si dua ini berarti dia temu faedah lekan bersahabat. Ya. Ada manusia yang ketika kita bersahabat diajak mikir dunia saja, tidak pernah mengajak kita untuk ingat Allah. Bahaya yang seperti ini. Ada di antara manusia yang kita temukan, ya, ingat sama mati saja, sehingga tidak semangat kita untuk mengejar kehidupan dunia. Ini juga tidak bagus yang seperti ini. Jadi cari teman, temukan teman yang bisa membangkitkan semangat kita di dalam hidup di dunia ini, ya, dan carilah teman yang dimana perkataannya itu bisa mengarahkan kita untuk senantiasa ingat dengan Allah, ya. Karena inilah faedah sesungguhnya daripada pertemanan. Wa ma'nal hal al-munhidatu hahuna huwa, dan maksud daripada membangkitkan semangat itu ialah antakuna himmatuhu muta'alliqatan billahi ta'ala murtafi'atan 'anil makhluqin. Yang dimaksudkan dengan membangkitkan semangat itu ialah sesungguhnya kita menemukan orang yang tujuannya itu, ya, yang tekadnya itu tinggi. Tekad itu artinya apa? Cita-cita, semangat, ya. Orang yang semangatnya tinggi
Dan semua tekadnya itu muta'alliqatan billahi, digantungkan semua dengan Allah, anil makhluqin, ya, dan menyampingkan ketergantungannya dengan makhluk. La yalja'u fi hawaijihi illa ilallahi ta'ala, dan dia tidak pernah menggantungkan segala macam bentuk hajatnya, keinginannya, kecuali kepada Allah Ta'ala. Wala yatawakkalu fi umurihi illa 'ala Allah Ta'ala, dan dia tidak pernah menyerahkan segala macam bentuk urusannya itu kecuali kepada Allah. Ya. Cari orang yang seperti ini, yang semua urusannya diserahkan kepada Allah. Segala macam bentuk hajat, keinginannya, cita-citanya diserahkan semuanya kepada Allah. Nah, jikalau kita telah menemukan manusia yang seperti ini, teman yang seperti ini, qad saqata i'tibarun nasi min ainihi, maka pada pandangannya dia akan menganggap manusia itu semua sama. Ya. Pada selapuna manusia itu. Kenapa? Karena semua digantungkan dengan Allah. Semua digantungkan kembali kepada Allah. Maka secara otomatis dia akan menganggap semua manusia itu sama. Fala yara minhum darran wala naf'an. Maka dia akan menyaksikan bahwa semua manusia itu sama, tidak akan mampu mendatangkan mudarat dan tidak akan mampu mendatangkan manfaat. Jadi bagaimanapun mereka, semua manusia umpamanya membenci kita dan bersekutu dengan siapapun untuk mencelakai kita, maka tidak akan bisa mendatangkan suatu kemudaratan. Ya. Kenapa? Karena dia gantungkan dirinya dan segala macam bentuk urusannya kepada Allah. Begitu juga jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan diri kita untuk ditinggikan derajatnya, ya, maka bagaimanapun cara orang menjatuhkan kita tidak akan bisa menjatuhkan harga diri kita. Ya. Ini dia kelebihannya kalau semua sudah digantungkan kepada Allah. Wa asqata nafsahu min ainihi, bahkan yang lebih dahsyat lagi, wa asqata nafsahu min ainihi, ya, maka dia memandang pada dirinya, fala yushahidu laha fi'lan wala yaqdi laha haddan, maka dia merasakan dirinya itu, ya, tidak memiliki kekuasaan apa-apa, ya, tidak memiliki kekuasaan apa-apa, tidak mampu melakukan sesuatu dan tidak mampu menentukan nasib dirinya. Ini model dengan siwah gantungan selapuna pada sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan memiliki suatu perasaan, ya, bahwa pada dirinya ini tidak akan mampu melakukan apa-apa. Bahkan untuk menentukan nasibnya itu dia tidak akan bisa. Jelo ini sekenegan mauku. Ya, hari ini saya akan mendapatkan ini. Hari ini saya akan melakukan hal yang seperti ini. Orang yang sudah menggantungkan harapannya semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan bangga dengan pekerjaannya itu, ya. Dia tidak akan bangga dengan pekerjaannya itu. Maka dia seperti apa? Wa yakunu fi a'malihi kullaha jariyan ala muqtadiya syar'i an ghairi ifratin wala tafrid. Ya. Maka dia akan menjadikan segala macam bentuk amaliyahnya itu mengalir saja. Mengalir, ya, mengalir sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pekerjaannya yang setiap hari, semua amalannya, semua ibadahnya, dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menurunkan syariat, undang-undang kepadanya, sehingga dia berperilaku, ya, dia bermuamalah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An ghair ifrat wala tafrid, dan dia tidak menambah-nambah maupun tidak mengurangi. Artinya serhangna wah selopuna. Serhangna selopun terhadap ketentuan Allah.
Allah mengatakan engkau harus solat dalam sehari 5 kali. Dia solat 5 kali dalam sehari. Dia tidak berani menambah bentuk solat itu, dan dia tidak berani mengurangi dari perintah solat itu. Allah mengatakan kalau engkau memiliki kelebihan rezeki, berbagilah, bersedekahlah. Dia tidak berani untuk melanggar ketentuan itu, karena dia pasrahkan semua dirinya kepada Allah, sehingga dia tunduk saja, patuh saja kepada perintah Allah. Bersedekah perintah Allah, bersedekah ya. Dendek bersual perintah Allah, dia tidak berani bersual. Tebarkan senyum perintah Rasulullah, dia senantiasa menebarkan senyum. Ya, tunduk patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi sifatul arifin al muwahhidin. Inilah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang arif dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa suhbatu min hadhi haluhu. Maka bertemanlah dengan orang yang seperti ini. Ya, peta manusia singene ongkune ini dia pina ia jadi batur dah, wa in qallat ibadatahu wa nawafilahu, meskipun ibadahna ino sekedik, meskipun dia nolak luwe pegawaian sunnahna ino sekedik, pegawaianna lagu amalangna ya ino lebih bagus untuk dijadikan sebagai teman daripada orang yang nampak banyak ibadah, dia tidak mencukup, nampak seperti orang yang tidak puas mencukupkan dirinya dan perkara wajib, lalu dia memperbanyak amalan sunnah, lagu dekna ngamalang ya. Artinya apa? Dia masih membutuhkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakan temeta batur ya, dengan si tetu-tetu nyerahang kehidupan nasib nanti pada sida Allah Subhanahu wa taala, meskipun ibadahnya sekedik, meskipun dinolak penuh pegawaian sunnatna. Ma'munatul ghailah mahmudatul aqibah ya. Kenapa? Karena dengan berteman seperti ini akan mendatangkan kebaikan. Jalibatun likulli faidatin diniyatin wa dunyawiyah ya. Maka orang yang seperti ini akan mendatangkan segala macam bentuk faedah, baik yang berhubungan dengan keduniaan maupun yang berhubungan dengan agama. Ini dia kelebihannya hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Thumma qala, kemudian berkata wal hasil, maka hasil dari semua pembahasan ini anna suhbatu sufiyyati hiya allati yahsulu biha kamal intifa'u lis-sahib ya. Maka berteman dengan orang sufi, dengan orang yang bersih hatinya, hiya allati yahsulu biha kamal intifa'u lis-sahib, maka dia yang akan bisa menghantarkan kita ya kepada apa? Kesempurnaan diri pribadi. Kenapa? Karena biasanya kalau kita berteman dengan seseorang, kita itu biasanya mengikuti daripada kebiasaan teman kita. Ini kebiasaan ini hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Lamun tebaturan kencedengan biasanya ita nurutang lekan apa si jari kebiasaan dengan si jari batur te. Yang penasur ita milen meta batur. Dendek gampang lalu meta batur. Ya, dendek gampang lalu meta batur. Cari seleksi batur ini, karena dia akan menentukan siapa diri kita gitu. Li'annahum khassu min haqaqit tauhid wal ma'rifah bi khasa'is lam yusahim fiha ghairihim. Ya, dan seperti itu hadratul. Nah, yang terakhir qala Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, berkata tuanku Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, madza asna'u bil kimiyai, apa yang telah aku perbuat dengan benda kimia, wallahi demi Allah, laqad sahibtu aqwaman, aku telah berteman ya dengan sesuatu benda kimia, yu'abbiru ahaduhum ala syajaratil yabisah fayashiru ilaiha fatuthmiru rummanan lil waqti ya. Sungguh aku telah berteman dengan zat kimia yang dimana dengan kimia itu aku bisa membuat pohon yang kering yang sudah mau mati bisa menjadi tumbuh berbuah lebat ya. Faman sahibu mithlu haula'ir rijal madza yasna'u bil kimyai ya. Maka ya,
Jadikanlah temanmu itu, carilah temanmu itu sebagaimana perumpamaan engkau berteman dengan zat kimia. Jadi ternyata lihat ini perumpamaan si kedua oleh pengarang ini adalah tentang zat kimia. Coba si biasa berhubungan ke zat kimia. Makin pelunggoda lamun nalat sebia, ya, lamun sere banas buana apa takodu? Rabuk. Ya kan? Duren si biasanya beli antolang, dagingnya sekedi, diterusnya manis, lamun temele dagingnya na tebal, tolangnya na becik, kencana manis, apa kalau nasi dengan zat kimia. Dicampur, ya. Taruhkan pupuk biar dia apa namanya? Berbuah lebat. Si biasanya enggak sekali na berbuah, jadi berkali-kali. Sekarang kan durian bisa berbuah 3 kali. Ya kan? Dengan apa? Zat kimia. Terus buahnya belek-belek. Udah gitu isinya manis dan tebal dagingnya. Nah, sesuatu manfaat yang seperti itu yang luar biasa kita temukan dengan adanya zat kimia. Si ngurus manok endah ngeunong kuna. Ya kan? Si biasanya beci-beci, sadin zat kimia mokoh jarina. Jadi ayam potong. Ya. Beli-beli si vaksin. Kayak gitu. Unti mulai beci-beci, taruhkan zat kimia, belek jarina. Beti penuh. Ya. Rabuk kan? Nah, seperti itu. Nah, ke manusia buat bezat kimia endah. Yang perlu bago-bago blek-blek manusia nak ke? Ya kepenuhan kimia di awakna. Nah, begitulah diumpamakan saking besarnya manfaat kimia itu bisa menjadikan sesuatu yang hampir mati bisa hidup kembali dan berbuah lebat ibarat pohon yang seperti itu. Nah, cari teman yang bisa menjadikan kita seperti ini. Ya. Peta batur si bau mina ite semangat seperti ini sehingga kita mau terus ya ingin mendapatkan cita-cita besar kita, semangat kita meraih cita-cita mulia kita. Di samping kita semangat meraih kemuliaan-kemuliaan kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, kalau ingin menemukan manusia yang seperti itu banyak di masjid-masjid, banyak di majelis-majelis ilmu. Ya, maka nanti kita akan membahas tentang obat hati. Ya. Obat hati itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, bagaimanapun besar ujian si mau teh, ngumbe-ngumbe idap teh susah, ya. Kalau sudah manusia, bahkan sampai ada manusia yang mengatakan obat enggak seke ini masalahku ini apa minum racun tikus. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini berarti dia belum menemukan obat hati itu. Ya. Beli antara obat hati itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, mendatangi orang alim. Mendatangi dengan tahu, dengan alim. Kumbena karena setiap perkataan yang keluar dari lisannya itu perkataan-perkataan yang mulia, yang bisa menyejukkan hati. Tidak pernah membuat hati kita keras, tidak pernah melontarkan kata caci maki. Ini orang alim hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya kalau nasi datang tiba alim ngombe jarina adem tenang. Ngombe-ngombe gedak mana boleh ke alim ngombe. Enak kan? Yang pun seru itu girang-girang ziarah tiba dengan alim. Sila azan dulu. Allahu akbar Allahu akbar Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka temukanlah teman-teman yang bisa memberikan kita semangat di dalam kehidupan kita dan bisa mengajak kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diri kita
sedang ditimpa oleh musibah, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa terlilit hutang, merasa ada satu permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan, ya, maka carilah atau datangilah orang yang bisa memberikan kita doa yang tadi itu, memberikan kita semangat dan bisa mengingatkan kita kepada Allah. Tidak minta susah-susah, ya, nembak-nembak nggak diterima-terima. Bukan kita pergi ke pantai itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi lamun tebude masalah sakit hati dende tipa ke diskotik, shopping ke mall, apalagi tipa mall. Itu tambah memperluat masalah. Ule kan mall, isin dompet buwe, tambah silih terus. Pinang kepeng buwe, masalah ini berkurang, ya. Nah, kalau kita punya masalah, ya, maka cari obatnya. Embele antara obatnya yang seperti yang tadi itu. Datangi, ziarahi orang-orang alim, orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari lisan-lisan mulia orang-orang yang seperti itu akan keluar nasihat-nasihat seperti mutiara. Yang dimana jika kita mendengarkan perkataan-perkataan orang alim seperti itu menyejukkan jiwa. Ya, jadi mun terdatang tipa sapu dengan dakak misalkan sorbane tinggi, ya, egalna tinggi, baukna rerek misalkan, logo lamun terdatang tipa ieu ungkapan masalah teh bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Ini bukan orang yang tepat untuk didatangi, ya. Bukan orang yang tepat untuk didatangi. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi maka carilah teman-teman yang bisa atau yang memiliki ciri-ciri yang seperti tadi itu. Nggih. Allah